Ada kebiasaan yang dimulai dari rasa penasaran. Sebuah klik yang dianggap tidak berbahaya. Sebuah video yang katanya hanya dilihat sekali. Tapi anehnya, rasa ingin tahu itu tidak pernah benar-benar habis. Justru makin tumbuh. Dan tanpa sadar, tubuh terus mencarinya. Otak mulai membutuhkannya, dan hari-hari mulai bergantung padanya. Inilah awal dari kecanduan yang paling sunyi. Tidak terlihat, tidak tercium, tapi perlahan menggerogoti. Kecanduan yang tidak disadari. Kecanduan pornografi bukan sekadar menonton hal vulgar. Ini adalah kecanduan psikologis yang menempel kuat di dalam sistem otak. Ketika seseorang mulai merasa gelisah, tidak fokus, atau merasa hampa jika tidak menonton, itulah tanda bahwa tubuh sudah menjadikannya candu. Setiap kali menonton, otak akan melepas dopamin, zat kimia yang memicu rasa senang dan puas. Namun jika dilepaskan secara berlebihan dan berulang, otak akan mulai terbiasa dengan tingkat dopamin tinggi, lalu menuntut lebih. Akhirnya, apapun yang dulu terasa menyenangkan, berkumpul dengan teman, membaca buku, menikmati alam, semuanya terasa hambar. Ilusi kenikmatan, luka yang tak terlihat. Pornografi menciptakan ilusi. Ia mengajarkan bahwa seks adalah hal yang instan, tanpa komitmen, dan bisa dilakukan tanpa keterlibatan emosional. Lambat laun, persepsi terhadap cinta dan hubungan mulai rusak. Yang dulu bernilai perasaan, kini hanya tubuh. Yang dulu penuh kedekatan, kini jati pelampiasan. Yang paling berbahaya bukan hanya pada layar, tapi pada pikiran. Karena semakin lama seseorang tenggelam dalam dunia itu, semakin ia percaya bahwa yang ditampilkan di sana adalah normal. Padahal, semua itu palsu. Hanya rekayasa yang dibungkus rapi. Namun otak tidak tahu mana yang nyata dan mana yang dibuat-buat. Otak hanya tahu, aku suka ini, aku mau lagi. Dampak ke otak, emosi, dan kehidupan nyata. Kecanduan ini melemahkan bagian otak yang seharusnya berfungsi untuk berpikir jernih dan menahan diri. Bagian itu disebut prefrontal cortex. Jika bagian ini rusak, seseorang bisa kehilangan kemampuan mengendalikan diri, sulit fokus, dan cenderung impulsif. Secara emosional, pengaruhnya lebih dalam. Banyak yang mulai kehilangan motivasi, menarik diri dari kehidupan sosial, sulit menjalin hubungan yang sehat, dan merasa kesepian meski berada di keramaian. Bukan karena orang lain menjauh, tapi karena hatinya sudah jauh. Lebih dulu terjebak dalam ruang gelap yang membuatnya merasa lebih nyaman menyendiri. Bersama layar, efek jangka panjang, laki-laki, perempuan, dan hubungan yang retak. Pornografi menghancurkan bukan hanya individu, tapi juga hubungan antar manusia. Karena dari situ muncul pola pikir yang menyamakan cinta dengan gairah, dan menyamakan pasangan dengan objek. Bagi laki-laki, ini bisa menurunkan rasa hormat terhadap perempuan. Bagi perempuan, ini bisa menanamkan standar tidak realistis terhadap tubuh dan peran dirinya. Akhirnya, muncul generasi yang sulit saling memahami. Karena cinta di dunia nyata tidak secepat, seindah, atau semudah yang ditampilkan di layar. Apakah bisa sembuh? Bisa. Jalan keluar bukan soal menyalahkan diri sendiri, tapi soal keberanian mengakui bahwa ini masalah yang nyata. Pemulihan dimulai dari kesadaran, disusul dengan membatasi akses, mengganti kebiasaan, dan mengisi waktu dengan hal yang lebih membangun. Olahraga, membaca, bekerja, belajar hal baru, berkumpul dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhan. Yang terpenting adalah menyadari bahwa seseorang tidak harus melawan ini sendirian. Bantuan profesional, komunitas, atau bahkan seorang psikolog dan satu orang yang mau mendengar dengan tulus itu bisa menjadi awal pemulihan yang luar biasa. Harga diri tidak dijual murah. Dunia menawarkan banyak cara untuk lari dari rasa hampa. Tapi tidak semua pelarian membawa pada kelegaan. Ada yang hanya membuat semakin tenggelam. Pornografi mungkin terlihat seperti hiburan, tapi diam-diam ia mencuri waktu, mencuri mimpi, mencuri harga diri. Kehidupan nyata memang tidak semenarik dunia fantasi, tapi justru karena tidak instan. Disitulah maknanya. Karena dalam hidup yang nyata, cinta itu bukan tontonan. Ia butuh keberanian, butuh kesabaran, dan butuh ketulusan. Dan setiap orang, tanpa terkecuali, berhak untuk hidup merdeka dari candu,
Jika kamu suka konten seperti ini, subscribe, aktifkan lonceng, dan tonton juga video lainnya yang akan membantumu memahami dirimu sendiri dengan lebih jujur dan dalam.